Halo Speed Lover, dengan saya Sibo. Oke, di video minggu lalu kita sudah mengunboxing sebuah master rem tabung pisah ya, yang mereknya Brembo, tapi itu KW ya, Brembo KW, karena si Brembonya sendiri itu tidak mengeluarkan model seperti itu, pasti jelas sudah itu adalah barang KW. Oke, kali ini kita akan mengunboxing sebuah master rem lagi, modelnya model Nissin klasik ya. Kali ini buatan dari Moto One Racing ya. Di sini saya dapat dengan harga 235.000. Seperti biasa saya dapat di Pasar Kuncen. Jadi kalau teman-teman yang berdomisili di Jogja pasti tahu tempatnya di mana macam itu ya. Di sini saya ambil warna hitam dan dusnya pun saya gak boleh milih karena warna hitamnya itu tinggal satu dan dusnya jebol-jebol kayak gini ya. Packagingnya sudah jebol kayak gini. Jadi saya gak bisa milih. Jadi saya dapatnya cuma ini doang. 235.000 dan kita langsung bongkar aja. Sepertinya sih sama ya yang didapat seperti yang Brembo minggu lalu. Kali ini kita bongkar aja. Di sini ada selang ya. Di sini selangnya agak berbeda nih, lentur sekali, nggak sekaku Brembo minggu lalu. Kemudian ini ada, ini ada tabung minyak rem ya. Ini di sepertinya bagian dalamnya nih udah ada peritilannya ya. Dan kemudian unitnya macam ini, warna hitam. Saya ambil warna hitam ya. Dan ini dudukan tabung minyak remnya dan kosong ya. Di sini ada tulisan Moto One Racing dan bagian sini. Jadi kalau ada teman-teman bilang Moto One Racing itu buatan Thailand, itu nggak mungkin karena di sini sudah ditulis jelas Moto One Racing dibuat di Cina ya. Cuma ini saya udah nggak saya familiar dengan CV-nya dia Champion Motorsport ya. Mungkin ini yang impor si CMS ya. Karena ini kok Champion Motorsport kok namanya familiar ya di telinga saya. Macam itu. Teman-teman kalau mekanik-mekanik yang pemain lama atau yang udah senior pasti tahu CMS itu merek apa ya. Macam itu. Moto One Racing dibuat di Cina, kalau ada yang bilang dibuat di Thailand tuh bohong ya. Macam itu. Dan kita langsung menjurus ke unitnya aja macam ini, Moto One Racing. Ya di sini ada mereknya Moto One Racing. Ini sepertinya sebentar ini. Ini tuh kayaknya grafir ya, laser ya. Kayak ini laser teman-teman, ini laser. Ya ini sepertinya laser ya. Brandingannya laser ya, brandingan mereknya laser. Macam itu. Ini terlihat jelas banget Moto One Racing rapi. Macam itu, dan di sini handle-nya macam ini juga. Krum-krumannya nggak terlalu bagus sih, cuma dia lebih kokoh. Nggak juga sih, nggak kokoh juga. Di sini juga bisa goyang ya, tapi goyangnya nggak separah Brembo. Ini goyang ini macam itu, nggak separah Brembo ya. Itu. Oke, di sini handle-nya seperti biasa dia punya 4 setelan. Teman-teman kalau mau nyetel tinggal diungkit aja ke atas, ke depan atau ke atas. Tinggal diputar, sesuaikan saja dengan tangannya teman-teman atau jarinya teman-teman. Setelah dapat settingan yang enak tinggal dilepas lagi aja macam itu ya, dipasin. Nah seperti itu. Ini ada ada angka ya, ini ada ini semacam stoppernya ya, ini stoppernya. Nah, dipasin aja ke angka macam itu. Berarti nomor 4 paling rendah ya, nomor 1 paling tinggi macam itu. Dan bentuknya nggak jauh beda. Dan ini sini untuk spion tampak samping seperti ini ya. Ini dia tidak jauh beda seperti ini. Dan kita langsung bongkar aja ya teman-teman ya. Di sini sudah ada seat remnya ya, ada sistemnya. Kita langsung bongkar aja seperti itu. Dan kita lihat dulu nih dalamannya apa sih. Kok di sini ada stopper tutup ya. Macam ini baut L, cuma ini enggak bukan stainless ya, krum-kruman biasa. Ini stopper nih sepertinya cecetan ya, bukan anodize, ini cecetan. Yang ini juga cecetan, bahannya aluminium bukan besi, ini aluminium ya.
Ini juga sama aluminium, cuma bedanya di ketebalannya saja. Ini lebih tipis, ini lebih tebal. Macam itu, ini cecetan semua ya finishingnya. Kemudian kita buka ini tutupnya. Tutupnya sama kayak yang Brembo KW itu. Dan petilannya di dalam macam ini ada karet dan tutup. Ini apa ya namanya ya? Pokoknya tutup ya. Dan itu ini juga tutup. Yang angka 1 ini kan ada kemungkinan satu pabrikan ya sama yang Brembo KW itu. Ini macam itu. Nah, ini dia. Ini ada tulisan-tulisan Korea. Iya teman-teman ya, Korea nih. Di sini juga ada Koreanya juga nih. Tuh. Ini tulisan Korea. Macam itu ya teman-teman ya. Seperti itu, dan di dalamnya ini sudah ada beritelannya dan tumpahkan saja macam ini. Ini ada tulisan upper sama lower ya, ada levelnya di sini. Cuma ini warnanya putih, nggak kelihatan. Putih susu, bukan transparan tapi putih susu. Di sini dikasih klem selang 2 ya, klem selang tabungnya 2. Kemudian ada baut-baut macam ini. Ini nanti tinggal disesuaikan saja nih penempatannya di mana. Macam itu. Ada umur 10. Yang tadi itu baut 8 tapi ulurnya 10 ya. Cuma beda di panjangnya aja. Macam itu. Setelahnya ada baut banjo atau baut selang rem macam ini, dan ringnya ya. Ini ringnya model seal, bagian tengahnya ada 2. Macam itu. Nah, seperti ini ya. Ada 2. Dan kita langsung lanjut ke selangnya. Ini selangnya lebih apa ya? Lebih lentur ya. Ini selangnya daripada yang sebelumnya. Dia kaku, tapi ini lebih lentur. Macam itu. Dan lurus ya. Ini kurang lebih panjangnya 15 cm sampai 20. Macam itu. Panjangnya kurang lebih 15 cm. 15 cm. Kurang lebih ya. Kurang lebihnya segitu. Dan kita kembali ke unitnya macam ini tampilannya. Auto racing macam ini, warna hitam, handle-nya di chrome, dan kita langsung bongkar aja. Kita lihat ini kayaknya sama sih, piston master remnya sama, kisaran 12,5, sama-sama. Dan kita bongkar aja seperti apa. Kita bongkar handle-nya dulu. Oke dia, lepas. Ini baut handle-nya macam ini, baut handle-nya. Dan ini handle-nya macam ini, tapi sayangnya ini tidak bisa dilepas ya, terutama bagian ininya, knob-nya ini ya. Ini sepertinya kelingan ya, dikeling macam ini. Cuma ini kelingannya buruk sekali ya pembuatannya. Ini dia nih. Nah, itu dia. Kelihatan teman-temannya, di bagian sininya buruk sekali. Macam itu. Tapi bagian sininya, handle-nya ini bisa dilepas, ini ada murnya. Ini teman-teman kasih vaselin aja biar nggak mudah karat ya, macam itu. Dan bagian ini lumayan rapat ya, nggak goyang, lumayan rapat, lumayan lah. Macam itu. Ini jangan lupa ya, ini diberi vaselin biar enak aja sih kalau ditarik handle remnya, macam itu. Dan kita lepas switch remnya ya, ini ada switch rem, kita lepas. Kita coba lepas switch remnya sih, switch rem pada umumnya ya, karena ini basicnya Nissin, jadi teman-teman bisa cari switch remnya di bengkel umum ya, karena ini bentuknya umum, tidak aneh-aneh. Oke, ini skrupnya, ini switch remnya macam ini. Dan kita langsung lepas aja nih klem stangnya ya, yang di stangnya di sini. Sebentar, ini sepertinya berat banget nih. Ya ampun. Oke teman-teman, ini sebenarnya bisa dicopot ya, cuman ini keras banget nanti ya, ini keras banget ya. Ini sebenarnya bisa dicopot ya, nih klemnya. Dan ini ulirnya ulir 14, jadi ini spion-spion Honda macam itu. Udah kita coba lepas ini bagian yang masuk ke dalam masternya ya, ini tutupnya. Dan kita coba lepas, kita lihat finishing pembuatannya ya. Di sini memang agak berat, jadi pelan-pelan aja saat memutar, karena kalau terlalu mantap bisa patah ya.
Oke, macam ini shear clip, dan kita coba lepas ya macam ini. Dan ini dia, dalamnya ada sealnya, seal o-ring, dan kita lihat pembuatannya di sini tergolong halus macam ini, cuma di sini agak miring ya lubangnya, lubang pembuatannya agak miring ya, itu ya posisinya miring ya macam itu. Dan kita coba lepas master remnya, pistonnya maksud saya, piston master rem, dan kita lihat dan kita ukur diameternya apakah bisa saling substitusi dengan kepunyaan Honda. Oke, ini dia. Nah, macam itu. Ini ada seri clip lagi, dan ini pistonnya macam ini. Nanti kita ukur. Dan di sini untuk finishing pembuatan apa namanya nih, rumahan piston master remnya, kalau saya lihat ini tergolong cukup bagus, tidak kasar. Hanya saja pengecatannya, pewarnaan si master remnya sampai hampir ya, enggak hampir sih, cuma kena cipratan aja, cipratan catnya. Di sini kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini cipratannya hampir masuk ke dalam, tapi enggak masalah macam itu. Dan dindingnya tergolong halus, hampir sama dengan Brembo-nya yang minggu lalu ya, macam itu. Ini jangan-jangan satu pabrikan. jangan-jangan satu pabrikan. Hanya saja di Moto1 Racing-nya pembuatan lubangnya ini pas di tengah-tengah ya, di area bentuk ini ya, jadi rapi. Sedangkan yang Brembo itu kan dia lubangnya agak lari ke pinggir ya, macam itu. Dan kita langsung hitung saja diameter piston master remnya ini dia. Apabila 12,5 atau 12,6 berarti bisa saling substitusi, dan kita ukur aja di sini dia dapat berapa. Oke teman-teman, dia dapat 12,5 ya, 12,5 teman-teman. Di sini dia dapat 12,5. Dan kita coba kita punya piston master remnya kepunyaan Honda. Di sini dia punya ukuran 12,6 ya. Apakah dia bisa masuk ke dalam rumahan master remnya Moto1 Racing? Ya, ini 12,6. Kita coba masukkan, apakah bisa masuk atau tidak. Seharusnya bisa ya, seharusnya bisa ya, dia bisa masuk ya teman-teman ya, macam itu. Jadi kesimpulannya, master rem Moto1 Racing ini piston master remnya bisa saling substitusi dengan kepunyaan Honda Supra X, kemudian Suzuki Smash Shogun, Honda Tiger tapi yang versi lama, macam itu, bisa saling substitusi. Oke teman-teman, dan kita coba rakit kembali dan kita lihat, nah, tampilannya sih hampir sama dengan Brembo macam itu ya. Coba kita rakit kembali dan kita lompat saja. Oke teman-teman, di sini ternyata ada sisi minusnya di bagian dudukan dudukan tabungnya. Ternyata bagian sininya tidak ada ulirnya ya, atau bolongan dratnya. Jadi seharusnya kan dia kan dapatnya begini ya. Nah, misalkan dia begini nih. Nah, harusnya dia begini macam itu, cuma dia nggak ada nggak ada ulirnya ya, macam itu. Jadi di sini tidak bisa dipasang di bagian sininya karena di sini nggak ada lubang bautnya ya, macam itu. Ini mau nggak mau saya harus mencari dudukan tabung minyak rem secara terpisah ya, macam itu. Jadi kesimpulannya untuk Moto1 Racing ini, yang pertama bagian ininya nggak ada lubangnya. Jadi teman-teman kalau mau beli perhatikan di sini ada lubang bautnya atau tidak. Kalau tidak, ya sebaiknya nggak usah dibeli atau tawar saja dengan harga yang murah. Ya, karena nggak ada lubangnya ya. Tuh, yang kedua adalah handle-nya goyang ya, dia goyang.
Jadi ketika si sweet remnya dilepas tuh goyangnya kerasa banget ya, goyangnya kerasa banget. Ketika si sweet remnya dilepas nih kerasa banget goyangnya ya. Itu yang kedua, macam itu. Dan yang terakhir udah nggak ada ya, kelemahannya di situ aja. Dan kemungkinan untuk kualitas selang remnya saya agak kurang meyakinkan ya. Jadi sebaiknya cari lagi yang agak tebel. Ini kayaknya mudah pecah ya, mudah retak dan pecah ya. Jadi hati-hati aja memakai selang macam ini empuk banget loh teman-teman, macam itu. Dan apalagi ya, tidak ada sih, sisanya oke-oke aja dengan harga 235 245 ya, saya lupa. Pokoknya dengan harga 250 ribuan saya kira ini ya lumayan lah, saya kira lumayan. Tapi kalau ingin versi murahnya ya silakan ambil yang Brembo-nya. Tapi kalau untuk Brembo, perhatikan untuk kualitas pembuatan atau pelubangan di area ini ya, di area baut handle-nya. Apabila lubangnya lari ke samping, sebaiknya nggak usah dibeli, pastinya akan kocak juga untuk bagian handle remnya. Sebisa mungkin lubangnya bisa di tengah-tengah di area bentukan ini ya, macam itu. Oke teman-teman, sekian untuk unboxing master rem aksial model tabung pisah. Ini mereknya Moto One Racing ya. Ini ada 4 warna kalau nggak salah, hitam, abu-abu, gold, sama berarti 3 warna, setahu saya 3 warna. Jadi hitam, gold, sama abu-abu, macam itu. Oke teman-teman, sekian untuk unboxing kali ini. Sampai jumpa di unboxing minggu depan. Dan jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker, jaga kebersihan. Dan apalagi ya, udah sih. Oke teman, sekian. Sampai jumpa di video unboxing selanjutnya. Safety riding, salam aspal Gronjal.